Halo, saya Deti Permatasari dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Indonesia awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Bentuk perjuangan diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Sultan Syahrir. Proses pengangkatannya yaitu pada masa Jepang, Syahrir dikenal sebagai tokoh yang non-kooperatif. Ia menolak kerjasama dengan Jepang, berlainan dengan Soekarno-Hatta yang mau kerjasama dengan Dai Nippon. Dia mendirikan PSI pada 1948. Setelah pada masa awal revolusi, mengeluarkan sebuah buklet berjudul Perjuangan Kita yang berisi diagnosis terhadap masalah-masalah kontemporer Indonesia pada masa revolusi fisik. Di masa itulah kemudian si Bung Kecil menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Lokasi Perjanjian Linggarjati merupakan usulan Maria Ulfa, yang saat itu merupakan Menteri Sosial Indonesia. Gedung yang merupakan tempat peristirahatan ini dipilih karena berada di wilayah Indonesia yang suasananya sejuk dan nyaman. Dari perundingan Linggarjati menghasilkan 4 perjanjian. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda mesti meninggalkan wilayah Republik Indonesia sangat lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Keempat, dalam membentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia mesti tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Lanjut yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Diangkatnya Amir Syarifuddin sebagai pengganti dari Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dimulai saat hasil dari Perjanjian Linggarjati yang dianggap merugikan Indonesia. Kapal USS Renville disepakati karena merupakan tempat netral dan telah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari perundingan Renville menghasilkan 9 perjanjian. Yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat. Tiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. 4. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. 6. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebisit atau referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam Republik Indonesia Serikat. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituen Republik Indonesia Serikat. Lanjut ketiga yaitu Perjanjian Royan-Royan. Perjanjian Royan-Royan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yaitu Muhammad Hatta. Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai wakil hendak memperjuangkan sampai berhasil Perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi Muhammad Baum dan Herman van Rompuy. Hasil perundingan, Ketua Delegasi Indonesia Mr. menyatakan bahwa pertama, pengeluaran perintah kepada pengikut-pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Dan turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Sementara itu, dalam perundingan tersebut Belanda menyatakan bahwa pertama, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu KMB atau konferensi meja bundar. Perdana Menteri konferensi meja bundar yaitu Muhammad Hatta. Penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia dilakukan oleh Perdana Menteri William Trace kepada Perdana Menteri Muhammad Hatta
setelah kesepakatan ditandatangani oleh Ratu Belanda. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Hasil perundingan perjanjian konferensi Meja Bundar diantaranya: pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. 4. Antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. 6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.